Sobat Lingkungan. Kalian pasti sering melihat atau menggunakan barang-barang ini di kegiatan sehari-hari, seperti hand sanitizer, sabun, dan juga aki. Nah, sebenarnya barang-barang tersebut mengandung B3 loh. Hand sanitizer mengandung etanol atau alkohol yang tergolong sebagai B3. Sabun juga mengandung natrium hidroksida atau soda api yang tergolong sebagai B3. Selain itu, cairan aki di kendaraan mengandung asam sulfat, yaitu asam kuat yang juga termasuk B3. Nah, sebenarnya B3 itu apa sih? B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun, yaitu bahan yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya dapat membahayakan kelangsungan hidup manusia, makhluk hidup lain, dan mencemari lingkungan. Untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko atau dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, maka B3 perlu dikelola dengan tepat. Di Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Direktorat Pengelolaan B3, menjadi instansi atau unit teknis yang bertanggung jawab dalam bidang pengelolaan B3. Direktorat Pengelolaan B3 melakukan beberapa kegiatan, yaitu kegiatan terkait pelayanan publik, penerapan konvensi, dan penghapusan B3 yang bertujuan untuk mengurangi resiko bahaya B3 sehingga tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Direktorat Pengelolaan B3 melakukan beberapa kegiatan, antara lain kegiatan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi perusahaan yang terkait B3, penerapan konvensi atau perjanjian internasional untuk membatasi dan/atau menghapus B3, dan fasilitasi penghapusan B3 untuk menghapuskan penggunaan B3 dan menggantinya dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Beberapa kegiatan dalam pelayanan publik adalah sebagai berikut. Pelayanan registrasi B3. Setiap B3 yang diproduksi atau diimpor ke Indonesia perlu diregistrasi ke Direktorat Pengelolaan B3. Registrasi B3 akan mencatat B3 apa saja yang diproduksi dan masuk ke Indonesia, berapa jumlahnya, apa tujuan penggunaannya, dan kemana B3 ini didistribusikan. Dengan adanya pencatatan ini, maka akan terbentuk peta sebaran B3 di Indonesia yang berfungsi sebagai salah satu alat untuk membangun sistem manajemen risiko B3. Pelayanan notifikasi B3 terbatas dipergunakan. Pelayanan notifikasi B3 ditujukan bagi setiap orang yang ingin melakukan ekspor maupun impor B3 dengan kategori terbatas dipergunakan sesuai lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001. Dari proses notifikasi akan didapatkan data-data terkait perusahaan yang akan mengekspor dan/atau mengimpor B3, asal negara, jumlah, serta tujuan penggunaan B3 tersebut. Proses notifikasi B3 diperlukan dalam rangka pengawasan dan pengendalian penggunaan B3 agar tidak disalahgunakan dan tidak terjadi ekspor atau impor B3 ilegal. Pelayanan rekomendasi pengangkutan B3. Pelayanan ini ditujukan bagi setiap orang yang akan mengangkut atau mendistribusikan B3. Rekomendasi pengangkutan dari KLHK menjadi salah satu persyaratan penerbitan izin pengangkutan B3 dari Kementerian Perhubungan. Permohonan rekomendasi pengangkutan B3 harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan kondisi alat angkut B3 yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan yang digunakan beserta kelengkapannya aman dan layak digunakan untuk mengangkut B3 serta memiliki prosedur tanggap darurat B3 yang memadai. Nah, semua B3 yang berada di Indonesia harus disimpan dengan baik dengan memperhatikan beberapa hal, di antaranya memberi simbol dan label B3 pada wadah dan/atau kemasan B3, gudang penyimpanan, dan alat angkut B3 sesuai dengan karakteristik B3-nya.
Menempatkan B3 sesuai dengan klasifikasi bahayanya. Menyiapkan dan melaksanakan SOP bongkar muat B3, SOP tanggap darurat, SOP penyimpanan B3, dan menyediakan peralatan yang dibutuhkan ketika terjadi keadaan darurat seperti APAR, spill kit, kotak P3K untuk pekerja, dan lain-lain. Selain kegiatan pelayanan publik, Direktorat Pengelolaan B3 juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi dari konvensi atau perjanjian internasional terkait B3, antara lain inventarisasi POPs dan pembangunan fasilitas pemusnahan PCBs sebagai implementasi dari Konvensi Stockholm tentang polutan organik yang persisten atau POPs. Pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri serta penarikan alat kesehatan bermerkuri seperti dental amalgam, termometer dan tensimeter mengandung merkuri sebagai implementasi dari Konvensi Minamata tentang merkuri, dan penyampaian import response sebagai bentuk persetujuan awal atas perdagangan bahan kimia dan pestisida berbahaya tertentu sebagai implementasi dari Konvensi Rotterdam. Nah, itu dia berbagai kegiatan yang telah dilakukan Direktorat Pengelolaan B3 dalam upaya mengurangi resiko bahaya B3. Tak jaga alam merusak raga. Tak jaga padi diserbu hama. Ingin hidup sehat dan lingkungan terjaga? Ayo kenali dan kelola B3 bersama.